Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan, mari kita sambutlah dengan riang. Lalu beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin yang pertama ini sudah tidak asing bagi ibu bapak ya, yaitu tentang tiga semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan Ingarso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana ketiga filosofi ini bisa saya simpulkan bahwa seorang guru harus tampil pertama sebagai teladan panutan bagi peserta didiknya. Yang kedua, guru harus mampu memberikan mendorong, membangkitkan minat, mendorong bakat, dan di akhir guru harus tampil menjadi pendorong. Di belakang harus mendorong supaya anak mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat apa yang dimaksud dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini nanti saya akan bahas sedikit. Baik, konsep kedua yang disampaikan melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus dijadikan sebagai wadah untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, menebalkan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada diri setiap anak, sehingga nanti dari nilai-nilai kemanusiaan itu, dari nilai-nilai kebudayaan itu, anak mampu membangun budi pekertinya. Dan dari ketiga hal itu nanti diharapkan akan muncul satu bentuk peradaban yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, oleh nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai budi pekerti. Baik, selanjutnya masih ada beberapa konsep dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang harus seperti apa guru menjalankan fungsinya dalam melaksanakan proses pengajaran dan pendidikan. Satu, guru harus memahami tentang fungsi utamanya bahwa guru harus berperan sebagai penuntun. Jadi guru tuh tugasnya hanya menuntun sebenarnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun agar anak mampu tumbuh, berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat yang mana? Kodrat yang dijelaskan di sini ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah kodrat yang terkait dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan kebudayaan tempat anak itu berada. Sehingga dalam proses pengajaran dan pendidikan, guru tidak bisa menyamakan satu daerah dengan daerah lain. Kita yang tinggal di sini tidak bisa melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran yang disamakan dengan anak-anak kita yang berada di pesisir barangkali, atau anak-anak yang tinggal di daerah perkebunan tidak bisa disamakan, pun demikian sebaliknya. Itu yang harus dihargai. Kodrat alam anak kita itu berasal dari mana? Yang kedua, kodrat zaman, itu artinya kita tidak bisa mengajari anak kita dengan cara dahulu kita belajar. Ya, guru-guru kita mengajar, kita terapkan sekarang, itu menjadi salah. Itu fungsi yang pertama, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga nanti anak mampu mencapai satu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, Pak Iwan sampaikan tadi, bahwa anak tuh harus bahagia, betul. Itu konsep yang harus diusung oleh para guru zaman sekarang. Yang kedua, konsep yang kedua bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Bahwa seluruh proses pengajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh guru itu harus berpihak kepada murid, harus berorientasi kepada murid, seperti yang oleh Bapak katakan tadi, bahwa bagaimana cara supaya kita pengajaran itu seluruh kelebihan kekurangan anak, bakat minat anak kita terakomodasi. Kuncinya berarti guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswa yang ada di kelas kita, sehingga nanti ke depannya kita mampu menciptakan satu pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bapak katakan tadi. Ya, terkait dengan karakteristik siswa seperti Bapak katakan tadi. Bapak tadi di awal membahas tentang asesmen diagnostik. Setiap guru penting di awal pelajaran itu
melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa kita terkait dengan minatnya, bakatnya, termasuk juga di dalamnya tentang tipe belajar yang mereka miliki seperti apa. Karena bisa jadi di antara mereka ada yang mungkin tipe pembelajar audio visual, atau mungkin dia lebih berkembang memiliki tipe belajar yang kinestetik sehingga dia mampu berkembang sesuai dengan tipe belajarnya. Itu yang harus dilakukan oleh guru, dan konsep itu yang dipahamkan melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua. Yang ketiga, bahwa guru harus menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bapak, yang diberikan oleh Bapak kepada kita itu adalah salah satu upaya bagaimana kita menciptakan proses pengajaran yang membuat anak merasa bahagia, nyaman, dan itu salah satu visi yang harus ditularkan oleh guru-guru penggerak kepada guru-guru yang ada di komunitasnya. Bagaimana guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia. Tentu merdeka, ya. Merdeka, apalagi dengan penerapan kurikulum merdeka ini diharapkan terjadi proses yang mendorong anak tetap belajar, tapi seperti yang Bapak katakan tadi, tidak terkungkung oleh pola pemikiran kita, konsep-konsep kita. Ya, belajar terbimbing, tertuntun oleh guru, bukan juga cuma beraksi anteng ya Ibu Bapak dimaksudkan mereka. Kemudian juga kita Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang bagaimana kita memandang murid. Kita pandang murid itu sebagai benih, di mana benih itu apapun bentuknya, dia baik atau tidak, berkualitas baik atau tidak, akan sangat tergantung kepada siapa yang merawatnya, yaitu siapa? Guru. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang mampu mendorong anak-anak kita supaya mereka tumbuh, apapun jenis benihnya, siapapun murid yang datang ke sekolah kita, dalam keadaan siapapun kita mampu menjadikan dia menjadi anak-anak yang berkualitas. Itu tugas guru, dan sekolah sebagai wadahnya, lahannya, ya kita ciptakan lahan sekolah kita pun menjadi lahan yang memang mendorong anak-anak kita menjadi tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Itu saya kira. Dan yang pasti terkait dengan masalah bakat, minat, kodrat anak, guru tidak diperkenankan untuk memaksa anak keluar dari kodratnya. Justru kita menuntun supaya apa kodrat yang dimiliki oleh anak itu, anak berkembang, dikembangkan, diarahkan, dan mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Itu salah satu filosofi yang diajarkan dan harus ditularkan kepada guru-guru kita saat ini. Baik, selanjutnya konsep yang selanjutnya yaitu tentang budi pekerti. Ya, kita paham budi pekerti salah satu materi yang mungkin diajarkan oleh guru ya dimanapun kita berada. Tapi untuk mewujudkan satu pembelajaran budi pekerti yang utuh itu dibutuhkan kolaborasi antara guru dan orang tua, karena dasar dari pendidikan budi pekerti itu awalnya dari keluarga, orang tua, ibu, bapaknya, sehingga kita membutuhkan kolaborasi yang cukup untuk bisa menciptakan atau menanamkan nilai-nilai budi pekerti itu. Baik, ini Ibu Bapak, salah satu visi dari guru penggerak yang juga harus ditularkan kepada guru-guru yang ada di Indonesia, karena guru penggerak itu sistemnya nasional ya. Bagaimana guru memiliki visi untuk mau berubah, bergerak dan menggerakkan lingkungannya agar sama-sama memiliki visi yang sama, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana guru-guru kita bisa berpikir dengan menggunakan pola aset, tidak berpola defisit. Artinya apa? Bagaimanapun kondisi sekolah kita, bagaimanapun kondisi anak-anak kita, bagaimanapun kondisi fasilitas, termasuk juga rekan-rekan kita tidak kondisi tidak menghalangi kita untuk melakukan perubahan di mana kita berada.
Jadi jadikan aset kebaikan rekan-rekan kita, kelebihan rekan-rekan kita, kelebihan fasilitas yang kita miliki sebagai alat untuk melakukan perubahan di lingkungan kita. Tentu saja perubahan terkecil bisa kita lakukan, minimal dilakukan di dalam kelas kita sendiri barangkali. Tentu selanjutnya kita bisa melakukan dorongan untuk melakukan gerakan secara luas di lingkungan sekolah dan salah satunya melalui komunitas praktisi. Ini Ibu Bapak nilai dan peran guru penggerak, dan ini juga semoga bisa memberikan tambahan sedikit tambahan untuk Ibu Bapak bisa aplikasikan juga, dan saya coba untuk menularkan kembali dari apa yang saya peroleh. Satu nilai tadi, guru tuh harus memiliki keberpihakan kepada murid dalam proses pengajaran di dalam kelas, ya Bu ya. Kemudian mandiri di sini tentu harus punya kemauan, harus punya spontanitas dalam diri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Inovatif. Nah, apa yang Bapak Iwan tadi sampaikan, salah satu langkah bagaimana kita menciptakan diri kita, menumbuhkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih inovatif. Berkolaboratif, guru ya dimanapun berada harus mau berkolaborasi, bekerja sama, melakukan perubahan di ekosistemnya menuju ke arah yang lebih baik. Reflektif, tadi Bapak sampaikan, ya kita harus selalu melakukan menilai apa yang sudah dilakukan, untuk selanjutnya kita tahu apa yang harus diperbaiki jika memang ada kekurangan. Perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, bahwa guru itu harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia, dan merdeka. Itu peran yang harus dijalankan oleh kita sebagai guru. Kemudian mendorong terciptanya kolaborasi, baik itu di dalam kelas maupun dengan komunitasnya. Menjadi coach teman sejawat. Ya, jadi kalau ada teman memiliki masalah, ya kita harus hadir sebagai coachingnya, gitu, membantu dia keluar dari masalah yang dia hadapi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses melaksanakan tugas kependidikannya. Mewujudkan kepemimpinan murid. Tadi yang Bapak tampilkan itu cara-cara melaksanakan proses pembelajaran yang Bapak tampilkan, itu salah satu proses pembelajaran yang mendorong anak agar dia mampu membangun kepemimpinan dalam belajarnya. Mandiri anak-anak itu ya, tampil menjadi mandiri. Dan ini yang saya lakukan saat ini, yaitu saya sedang melaksanakan upaya untuk menggerakkan di komunitas praktisi, yaitu MGMP. Baik, ini materi intinya tentang disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin, luar biasa Ibu Bapak. Disiplin bukan hal aneh ya bagi Bapak Ibu guru, namun kalau saya sampaikan kesimpulannya bahwa disiplin itu adalah satu upaya yang kita lakukan supaya anak memiliki tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab dan anak memiliki kesadaran diri tentang nilai-nilai kebajikan universal yang harus dia tanamkan dalam dirinya. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Saat ini kami didorong untuk bisa menyampaikan bahwa guru-guru saat ini harus tampil, tumbuh, menebarkan nilai-nilai kebajikan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kebajikan melalui P5 ya Pak Ibu ya, profil pelajaran Pancasila. Jadi kita, proses pembelajaran kita harus mengarah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai karakter profil pelajaran Pancasila di setiap pembelajaran yang kita lakukan. Dan inti dari sebuah pelaksanaan disiplin itu adalah berpusat atau berawal dari yang namanya kontrol diri. Baik, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mewujudkan budaya yang positif di sekolah? Ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, guru harus memahami dulu tentang motivasi perilaku seseorang. Seseorang berperilaku itu ada motivasinya. Satu, ada motivasi internal yang berasal dari dirinya, juga ada motivasi yang berasal dari luar. Di dalam dirinya,
itu terkait dengan bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Saya melakukan itu karena saya harus menghargai diri saya sendiri. Yang kedua, dia meyakini bahwa nilai-nilai itu memang penting dilakukan. Yang kedua, motivasi eksternal, di mana dia melakukan sesuatu itu karena memang satu, untuk menghindari ancaman. Dua, imbalan biasanya. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa guru-guru mulai saat ini mari kita mengubah paradigma berpikir kita yang dulunya disiplin itu identik dengan hukuman dan ancaman. Maka saat ini mari kita mengubah paradigma berpikir kita supaya disiplin itu tidak selalu dikaitkan dengan yang namanya hukuman dan ancaman. Yang berikutnya, konsep kedua yang harus dipahami dalam menerapkan disiplin positif yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari seseorang melakukan sesuatu, berperilaku, termasuk dalamnya berdisiplin. 1, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi bisa jadi dia melakukan sesuatu karena ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kompensasi ke tindakan-tindakan yang menyimpang. Yang kedua, bisa jadi dia melakukan itu karena ingin dicintai, diterima oleh lingkungannya, sehingga untuk menarik perhatian lingkungannya dia melakukan penyimpangan. Itu yang harus dihindari. Yang ketiga, kebutuhan untuk kesenangan. Kalau kita lihat anak melakukan satu pelanggaran, kita tanya, contoh dia mengganggu teman-temannya, kita tanya kenapa dia melakukan itu. Bisa jadi dia melakukan hanya senang saja, supaya kita senang, bisa bergembira, tertawa dengan teman-temannya, dengan membuli temannya. Itu berarti ada motivasi kesenangan. Yang berikutnya, seseorang bisa jadi melakukan sesuatu itu termasuk melakukan penyimpangan karena ada tujuan ingin dianggap memiliki power, kekuasaan dalam lingkungannya. Dan yang ketiga, dia ingin bebas. Dan satu hal dari 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipahami oleh kita, ibu bapak guru, bahwa ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak, maka itu memiliki potensi anak melakukan penyimpangan. Dan ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah dalam lingkungan kita, maka kita tengok 5 kebutuhan dasar ini. Apa yang mendasari anak itu berperilaku menyimpang, sehingga kita bisa tahu harus seperti apa menanganinya. Karena bisa jadi dia melakukan seperti itu, ada masalah yang terkait dengan keluarga, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga kita tahu bagaimana mentreatment masalah tersebut. Itu konsep yang kedua. Ini berikutnya tentang posisi kontrol guru. Konsep yang ketiga yang harus dipahami dan menerapkan disiplin positif yaitu posisi kontrol guru. Selama ini kita bisa bertanya dalam diri kita, sebenarnya kita sudah menjalankan fungsi kontrol yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Jadi guru itu ketika menghadapi sesuatu permasalahan yang berawal dari siswa, kita cenderung mengakhiri kasus itu dengan hukuman. Apa itu dengan neke, nyubit. Contoh anak pakai sepatu tidak sesuai, lalu kita ambil sepatunya lalu membiarkan anak berjalan ke sana kemari tanpa memakai sepatunya, alas kakinya. Itu berarti kita sebagai penghukum. Dia datang terlambat 15 menit, berarti dia harus nambah 15 menit berikutnya. Pada saat istirahat dia harus 15 menit melanjutkan pembelajaran. Itu berarti kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Apa indikasinya? Yang kita lakukan cenderung mempermalukan anak di depan banyak orang. Karena kita ingin membuat dia merasa bersalah dan kita memberikan hukuman yang membuat dia itu merasa malu. Indikasinya apa yang kita lakukan membuat anak kita merasa malu dan dipermalukan di depan teman-temannya. Itu indikasi bahwa kita sedang menjalankan fungsi sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, hati-hati. Mungkin ada beberapa guru yang memilih posisi kontrol sebagai teman agar dengan alasan anak agar lebih nurut kepada kita karena kita sedang mendekati dia sebagai sesamanya. Justru menurut teori yang saya peroleh itu tidak baik dilakukan. Karena apa? Nanti kita akan mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang pemilih. Dia hanya akan respect kepada guru-guru tertentu yang dianggap dia memahami kita. Tetapi kepada guru-guru yang dianggap
tidak respect, dia tidak akan menyukai guru yang tersebut. Artinya kedisiplinan yang ingin kita terapkan tidak akan terjadi karena dia hanya akan berdisiplin pada orang-orang tertentu saja. Itu juga harus dihindari. Tentu saja yang ke-1 dan ke-2 itu fatal, jangan lagi dilakukan karena apa? Dampak buruk dari apa yang dia lakukan itu. Dari kedua hal ini, hati-hati ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan merasa bersalah kepada anak-anak kita, hati-hati, itu akan melekat di dalam hati anak dan anak cenderung mengingat lalu mencontoh, sudah mencontoh yang parah, tumbuh dalam diri anak suatu kebencian, dendam jangka panjang sehingga cenderung saya pun akan seperti itu ketika saya diperlakukan seperti itu. Yang harus dihindari. Kenapa kita harus menghindari posisi yang ke-1, yang kedua? Baik, posisi yang ke-4 adalah sebagai pemantau. Ini lebih baik karena di sini guru masih mau mempertanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Tapi masih tidak baiknya di dalam posisi sebagai pemantau. Di satu sisi kita bertanya tentang alasan, mencoba merangkul dia melakukan kesalahan. Tapi di sisi lain kita masih menawarkan konsekuensi. Kalau misalkan anak datang terlambat, kita bisa merangkul anak. Oh, kamu terlambat, kenapa? Kita mencoba untuk memahami alasan dia terlambat. Tetapi di akhir guru masih bertanya, kalau itu kamu sudah tahu dia konsekuensinya seperti apa? Masih ada unsur hukuman, kurangnya dari sebagai kurang dari posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu posisi apa yang ideal dilaksanakan oleh guru? Posisi ideal yang harus dilakukan guru dalam menjalankan posisi itu adalah posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, kenapa? Karena guru akan menuntun murid untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri, bertanggung jawab. Jadi anak bersalah, kita mencoba untuk merangkul supaya dia merasa tidak terbojok dengan kesalahan yang dia lakukan. Rangkul anak supaya dia tidak merasa menjadi tersangka, kesakitan dan sebagainya. Jangan biarkan dia merasa dipermalukan dulu dengan kesalahan, tapi dia bersalah tapi kita rangkul, ya, untuk kemudian nanti kita bisa membimbing anak tersebut bagaimana dia menyelesaikan masalah itu secara mandiri dan bertanggung dengan cara pemikiran dia atas dasar bimbingan kita. Itulah yang mungkin disebut dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan bahas sedikit. Nah, ini tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ini salah satu upaya yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan disiplin positif di kelas khususnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya sendiri dan ini bisa dilakukan oleh wali kelas. Kunci dari keyakinan kelas itu adalah bahasa kasarnya aturan, tetapi kita mengubah aturan itu menjadi istilah keyakinan. Kenapa disebut keyakinan kelas, tidak aturan kelas? Karena keyakinan kelas ini diambil berasal dari siswa, ya, direncanakan, dibuat oleh siswa, lalu nanti dilaksanakan oleh siswa. Jadi dari siswa oleh siswa untuk siswa. Prosesnya bisa saja ibu bapak membuat keyakinan kelas dengan cara mendorong anak melakukan curah perasaan. Kita bisa saja minta anak menuliskan permasalahan apa yang sering dilakukan oleh teman-temannya di dalam kelas yang membuat mereka tidak nyaman dan aman di dalam kelas. Berikan kita satu persatu anak yang ada di kelas itu menuliskan apa kondisi yang dia anggap tidak baik dilakukan oleh temannya, dia anggap yang tidak disukai oleh dia. Tuliskan, contoh misalnya, saya tidak suka teman saya memanggil saya dengan nama orang tua. Contoh, saya tidak suka ada anak yang suka mengambil barang saya tanpa izin. Contoh, kita biarkan anak menulis itu tanpa menuliskan namanya, lalu kita tempel nanti di papan tulis. Setelah itu kita bacakan satu persatu. Lalu dari situ kita wali kelas bisa membimbing anak menyusun keyakinan apa yang penting dilakukan. Misal di sini ya, saya sudah melakukan dari 41
satu siswa diperoleh 28 masalah yang ada di kelas itu, dan dari 28 masalah itu lahirlah 8 keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini salah satunya. Ada anak yang suka buang sampah tuh, sampah basah disimpan tidak pada tempatnya sehingga katanya di kolong meja jadi bau dan sebagainya. Lalu kita buatkan tidak membuang sampah pada tempatnya, atau misalkan tidak membuli, dan saya gitu ya, hal itu bisa dilakukan. Baik, ini segitiga restitusi yang saya lakukan tadi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu model yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan fungsi kontrolnya sebagai manajer ini yang saya katakan tadi, di mana membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri dan bertanggung jawab sehingga nanti dia bisa kembali dalam kelompoknya dan diterima tanpa merasa minder meskipun dia sudah melakukan kesalahan. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 langkah yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Ini yang saya maksud dengan ketika anak melakukan kesalahan, cobalah kita untuk merangkul dia dulu. Merangkul. Dia melakukan kesalahan, kita rangkul supaya dia tidak merasa menjadi tersangka dan kesakitan. Ya, setelah itu baru kita berupaya untuk melakukan langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah dia, bukan berarti itu. Tetapi dia memaklumi, kita hadir memaklumi kesalahan yang dia buat dengan bertanya kenapa alasannya seperti itu, gitu ya. Dengan bertanya kenapa dia melakukan itu, kita pahami dulu apa alasan yang mendasari dia melakukan kesalahan. Baru setelah itu, setelah kita memaklumi, menunjukkan empati kita, simpati kita kepada anak-anak yang bersalah ini, kita ingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti kita tuntun anak, wali kelas atau guru nanti tuntun anak yang bersalah ini untuk menemukan cara dia menyelesaikan masalah itu. Ya. Contoh misalkan dia membuat menangis temannya tadi pagi, dia harus berpikir bagaimana dia memperbaiki kesalahan pada temannya ini. Kita tuntun arahkan hingga pada akhirnya masalahnya selesai, dia secara mandiri memikirkan caranya dan dia menyadari kesalahannya. Itu saya kira tanpa harus didikte oleh kita. Tanpa didikte, kamu tadi begitu, kamu didikte oleh kita, dihakimi oleh kita, dan yang paling parah ketika dia melakukan kesalahan, dihakimi oleh kita, dipermalukan oleh kita, direndahkan oleh kita, harga dirinya dipermalukan dan dihukum. Itu yang harus dihindari oleh kita sebagai guru dalam menjalankan fungsi kontrol kita sebagai guru. Itu saya kira ya. Adapun refleksinya, ada beberapa refleksi yang saya sampaikan. Intinya bahwa guru memiliki tugas utama menuntun peserta didiknya agar mereka mampu tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minatnya, bakatnya dan karakteristik yang mereka miliki, sehingga seluruh siswa yang ada di lingkungan kita terakomodasi kebutuhannya. Kedua, guru harus mampu menciptakan satu proses pembelajaran pendidikan di sekolah yang nyaman, aman, bahagia.
saya untuk ya. Tentu saja Ibu Bapak Guru saya ucapkan terima kasih juga sudah bersedia duduk bersama barangkali. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan setitik pengetahuan atau dari banyaknya pengetahuan yang mungkin sudah Ibu Bapak miliki. Baik Ibu Bapak, saya kira langsung saja supaya tidak memakan terlalu banyak waktu. Ini modul 1.4 ini berkaitan dengan disiplin positif, di mana di sini saya mengambil tema tentang refleksi terhadap penerapan disiplin positif di sekolah dan penggunaan segitiga restitusi sebagai implementasi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam pendidikan guru penggerak ini salah satu teori yang dimandatkan kepada kami harus betul-betul bisa memahami, mengimplementasikan dan menjiwai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin yang pertama ini sudah tidak asing bagi Ibu Bapak ya, yaitu tentang 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan Ingarso Singtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana ketiga filosofi ini bisa saya simpulkan bahwa seorang guru harus tampil pertama sebagai teladan panutan bagi peserta didiknya. Yang kedua, guru harus mampu memberikan mendorong, membangkitkan minat, mendorong bakat, dan di akhir guru harus tampil menjadi pendorong. Di belakang harus mendorong supaya anak mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat apa yang dimaksud dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini nanti saya akan bahas sedikit. Baik, konsep kedua yang disampaikan melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus dijadikan sebagai wadah untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, menebalkan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada diri setiap anak, sehingga nanti dari nilai-nilai kemanusiaan itu, dari nilai-nilai kebudayaan itu, anak mampu membangun budi pekertinya. Dan dari ketiga hal itu nanti diharapkan akan muncul satu bentuk peradaban yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, oleh nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai budi pekerti. Baik, selanjutnya masih ada beberapa konsep dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang harus seperti apa guru menjalankan fungsinya dalam melaksanakan proses pengajaran dan pendidikan. Satu, guru harus memahami tentang fungsi utamanya bahwa guru harus berperan sebagai penuntun. Jadi guru tuh tugasnya hanya menuntun sebenarnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun agar anak mampu tumbuh, berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat yang mana? Kodrat yang dijelaskan di sini ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah kodrat yang terkait dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan kebudayaan tempat anak itu berada. Sehingga dalam proses pengajaran dan pendidikan, guru tidak bisa menyamakan satu daerah dengan daerah lain. Kita yang tinggal di sini tidak bisa melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran yang disamakan dengan anak-anak kita yang berada di pesisir barangkali, atau anak-anak yang tinggal di daerah perkebunan tidak bisa disamakan, pun demikian sebaliknya. Itu yang harus dihargai, kodrat alam anak kita itu berasal dari mana. Yang kedua, kodrat zaman, itu artinya kita tidak bisa mengajari anak kita dengan cara dahulu kita belajar. Ya, guru-guru kita mengajar, kita terapkan sekarang, itu menjadi salah. Itu fungsi yang pertama, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga nanti anak mampu
mencapai satu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, Pak Iwan sampaikan tadi, bahwa anak tuh harus bahagia, betul. Itu konsep yang harus diusung oleh para guru zaman sekarang. Yang kedua, konsep yang kedua bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Bahwa seluruh proses pengajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh guru itu harus berpihak kepada murid, harus berorientasi kepada murid, seperti yang oleh Bapak katakan tadi, bahwa bagaimana cara supaya kita pengajaran itu seluruh kelebihan kekurangan anak, bakat minat anak itu terakomodasi. Kuncinya berarti guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswa yang ada di kelas kita, sehingga nanti ke depannya kita mampu menciptakan satu pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bapak katakan tadi. Ya, terkait dengan karakteristik siswa seperti Bapak katakan tadi. Bapak tadi di awal membahas tentang asesmen diagnostik. Setiap guru penting di awal pelajaran itu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa kita terkait dengan minatnya, bakatnya, termasuk juga di dalamnya tentang tipe belajar yang mereka miliki itu seperti apa. Karena bisa jadi di antara mereka ada yang mungkin tipe pembelajar audio, visual, audio, atau mungkin dia lebih berkembang memiliki tipe belajar yang kinestetik, sehingga dia mampu berkembang sesuai dengan tipe belajarnya. Itu yang harus dilakukan guru. Dan konsep itu yang dipahamkan melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu loh. Yang ketiga, bahwa guru harus menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bapak, yang diberikan oleh Bapak kepada kita itu adalah salah satu upaya bagaimana kita menciptakan proses pengajaran yang membuat anak merasa bahagia, nyaman, dan itu salah satu visi yang harus ditularkan oleh guru-guru penggerak kepada guru-guru yang ada di komunitasnya. Bagaimana guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia. Tentu merdeka, ya. Merdeka, apalagi dengan penerapan kurikulum merdeka ini diharapkan terjadi proses yang mendorong anak tetap belajar, tapi seperti yang Bapak katakan tadi, tidak terkungkung oleh pola pemikiran kita, konsep-konsep kita. Ya, belajar terbimbing, tertuntun oleh guru, bukan juga cuma sinanteng ya itu Bapak dimaksudkan mereka. Kemudian juga kita Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang bagaimana kita memandang murid. Kita pandang murid itu sebagai benih, di mana benih itu apapun bentuknya, dia baik atau tidak, berkualitas baik atau tidak, akan sangat tergantung kepada siapa yang merawatnya, yaitu siapa? Guru. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu menciptakan satu proses pembelajaran yang mampu mendorong anak-anak kita supaya mereka tumbuh, apapun jenis benihnya, siapapun murid yang datang ke sekolah kita, dalam keadaan siapapun kita mampu menjadikan dia menjadi anak-anak yang berkualitas. Itu tugas guru, dan sekolah sebagai wadahnya, lahannya, ya kita ciptakan lahan sekolah kita pun menjadi lahan yang memang mendorong anak-anak kita menjadi tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Itu saya kira. Dan yang pasti terkait dengan masalah bakat minat kodrat anak, guru tidak diperkenankan untuk memaksa anak keluar dari kodratnya. Justru kita menuntun supaya apa kodrat yang dimiliki oleh anak itu, anak dikembangkan, diarahkan, dan mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Itu salah satu filosofi yang diajarkan dan harus ditularkan kepada guru-guru kita saat ini. Baik, selanjutnya konsep yang selanjutnya yaitu tentang budi pekerti. Ya, kita paham budi pekerti salah satu materi yang mungkin diajarkan oleh guru ya dimanapun kita berada. Tapi untuk mewujudkan satu pembelajaran budi pekerti yang utuh itu dibutuhkan kolaborasi antara
guru dan orang tua, karena dasar dari pendidikan budi pekerti itu awalnya dari keluarga, orang tua, ibu, bapaknya, sehingga kita membutuhkan kolaborasi yang cukup untuk bisa menciptakan atau menanamkan nilai-nilai budi pekerti itu. Baik, ini Ibu Bapak, salah satu visi dari guru penggerak yang juga harus ditularkan kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Karena guru penggerak itu sistemnya nasional ya. Bagaimana guru memiliki visi untuk mau berubah, bergerak dan menggerakkan lingkungannya agar sama-sama memiliki visi yang sama, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana guru-guru kita bisa berpikir dengan menggunakan pola aset, tidak berpola defisit. Artinya apa? Bagaimanapun kondisi sekolah kita, bagaimanapun kondisi anak-anak kita, bagaimanapun kondisi fasilitas, termasuk juga rekan-rekan kita tidak kondisi tidak menghalangi kita untuk melakukan perubahan di mana kita berada. Jadi jadikan aset kebaikan rekan-rekan kita, kelebihan rekan-rekan kita, kelebihan fasilitas yang kita miliki sebagai alat untuk melakukan perubahan di lingkungan kita. Tentu saja perubahan terkecil bisa kita lakukan minimal dilakukan di dalam kelas kita sendiri barangkali. Tentu selanjutnya kita bisa melakukan dorongan untuk melakukan gerakan secara luas di lingkungan sekolah dan salah satunya melalui komunitas praktisi. Ini Ibu Bapak nilai dan peran guru penggerak, dan ini juga semoga bisa memberikan sedikit tambahan untuk Ibu Bapak bisa aplikasikan juga, dan saya coba untuk menularkan kembali dari apa yang saya peroleh. Satu nilai tadi, guru tuh harus memiliki keberpihakan kepada murid dalam proses pengajaran di dalam kelas ya Bu ya. Kemudian mandiri di sini tentu harus punya kemauan harus punya spontanitas dalam diri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Inovatif. Nah, apa yang Bapak Iwan tadi sampaikan, salah satu langkah bagaimana kita menciptakan diri kita, menumbuhkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih inovatif. Berkolaboratif, guru ya dimanapun berada harus mau berkolaborasi, bekerja sama, melakukan perubahan di ekosistemnya menuju ke arah yang lebih baik. Reflektif, tadi Bapak sampaikan, ya kita harus selalu melakukan menilai apa yang sudah dilakukan untuk selanjutnya kita tahu apa yang harus diperbaiki jika memang ada kekurangan. Perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, bahwa guru itu harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia, dan merdeka. Itu peran yang harus dijalankan oleh kita sebagai guru. Kemudian mendorong terciptanya kolaborasi, baik itu di dalam kelas maupun dengan komunitasnya. Menjadi coach teman sejawat ya, jadi kalau ada teman memiliki masalah ya kita harus hadir sebagai coachingnya gitu, membantu dia keluar dari masalah yang dia hadapi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses melaksanakan tugas kependidikannya. Mewujudkan kepemimpinan murid, tadi yang Bapak tampilkan itu cara-cara melaksanakan proses pembelajaran yang Bapak tampilkan, itu salah satu proses pembelajaran yang mendorong anak agar dia mampu membangun kepemimpinan dalam belajarnya. Mandiri anak-anak itu ya, tampil menjadi mandiri. Dan ini yang saya lakukan saat ini, yaitu saya sedang melaksanakan upaya untuk menggerakkan di komunitas praktisi yaitu MGMP. Baik, ini materi intinya tentang disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin, luar biasa Ibu Bapak, disiplin bukan hal aneh ya bagi Bapak Ibu guru. Namun kalau saya sampaikan kesimpulannya bahwa disiplin itu adalah satu upaya yang kita lakukan supaya anak memiliki tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab dan anak memiliki kesadaran diri tentang nilai-nilai kebajikan universal yang harus dia tanamkan dalam dirinya. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal?
saat ini kami didorong untuk bisa menyampaikan bahwa guru-guru saat ini harus tampil, tumbuh, menebarkan nilai-nilai kebajikan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kebajikan melalui P5 ya Pak Bu ya, profil pelajaran Pancasila. Jadi proses pembelajaran kita harus mengarah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai karakter profil pelajaran Pancasila di setiap pembelajaran yang kita lakukan. Dan inti dari sebuah pelaksanaan disiplin itu adalah berpusat atau berawal dari yang namanya kontrol diri. Baik, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, guru harus memahami dulu tentang motivasi perilaku seseorang. Seseorang berperilaku itu ada motivasinya. Satu, ada motivasi internal yang berasal dari dirinya, juga ada motivasi yang berasal dari luar. Di dalam dirinya, itu terkait dengan bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Saya melakukan itu karena saya harus menghargai diri saya sendiri. Yang kedua, dia meyakini bahwa nilai-nilai itu memang penting dilakukan. Yang kedua, motivasi eksternal, di mana dia melakukan sesuatu itu karena memang satu, untuk menghindari ancaman. Dua, imbalan biasanya. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa guru-guru mulai saat ini mari kita mengubah paradigma berpikir kita yang dulunya disiplin itu identik dengan hukuman dan ancaman. Maka saat ini mari kita mengubah paradigma berpikir kita supaya disiplin itu tidak selalu dikaitkan dengan yang namanya hukuman dan ancaman. Yang berikutnya, konsep kedua yang harus dipahami dalam menerapkan disiplin positif yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari seseorang melakukan sesuatu, berperilaku, termasuk dalamnya berdisiplin. 1, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi bisa jadi dia melakukan sesuatu karena ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kompensasi ke tindakan-tindakan yang menyimpang. Yang kedua, bisa jadi dia melakukan itu karena ingin dicintai, diterima oleh lingkungannya, sehingga untuk menarik perhatian lingkungannya dia melakukan penyimpangan. Itu yang harus dihindari. Yang ketiga, kebutuhan untuk kesenangan. Kalau kita lihat anak melakukan suatu pelanggaran, kita tanya, contoh dia mengganggu teman-temannya, kita tanya kenapa dia melakukan itu. Bisa jadi dia melakukan hanya senang saja, supaya kita senang bisa bergembira, tertawa dengan teman-temannya, dengan membuli temannya. Itu berarti ada motivasi kesenangan. Yang berikutnya, seseorang bisa jadi melakukan sesuatu itu termasuk melakukan penyimpangan karena ada tujuan ingin dianggap memiliki power, kekuasaan dalam lingkungannya. Dan yang ketiga, dia ingin bebas. Dan satu hal dari 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipahami oleh kita, Ibu Bapak Guru, bahwa ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak, maka itu memiliki potensi anak melakukan penyimpangan. Dan ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah dalam lingkungan kita, maka kita tengok 5 kebutuhan dasar ini. Apa yang mendasari anak itu berperilaku menyimpang, sehingga kita bisa tahu harus seperti apa menangani. Karena bisa jadi dia melakukan seperti itu, ada masalah yang terkait dengan keluarga, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga kita tahu bagaimana mentreatment masalah tersebut. Itu konsep yang kedua. Ini berikutnya tentang posisi kontrol guru. Konsep yang ketiga yang harus dipahami dan menerapkan disiplin positif yaitu posisi kontrol guru. Selama ini kita bisa bertanya dalam diri kita, sebenarnya kita sudah menjalankan kontrol yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Jadi guru itu ketika menghadapi sesuatu permasalahan yang berawal dari siswa, kita cenderung mengakhiri kasus itu dengan hukuman. Apa itu dengan nekek, nyubit. Contoh anak pakai sepatu tidak sesuai, lalu kita ambil sepatunya lalu membiarkan anak berjalan ke sana kemari tanpa memakai sepatunya, alas kakinya.
Itu berarti kita sebagai penghukum. Dia datang terlambat 15 menit, berarti dia harus nambah 15 menit berikutnya. Pada saat istirahat dia harus 15 menit melanjutkan pembelajaran. Itu berarti kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Apa indikasinya? Yang kita lakukan cenderung mempermalukan anak di depan banyak orang. Karena kita ingin membuat dia merasa bersalah dan kita memberikan hukuman yang membuat dia itu merasa malu. Indikasinya apa yang kita lakukan membuat anak kita merasa malu dan dipermalukan di depan teman-temannya. Itu indikasi bahwa kita sedang menjalankan fungsi sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, hati-hati. Mungkin ada beberapa guru yang memilih posisi kontrol sebagai teman agar dengan alasan anak agar lebih nurut kepada kita karena kita sudah mendekati dia sebagai sesamanya. Justru menurut teori yang saya peroleh itu tidak baik dilakukan. Karena apa? Nanti kita akan mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang pemilih. Dia hanya akan respect kepada guru-guru tertentu yang dianggap dia memahami kita. Tetapi kepada guru-guru yang dia anggap tidak respect, dia tidak akan menyukai guru yang tersebut. Artinya, kedisiplinan yang ingin kita terapkan tidak akan terjadi karena dia hanya akan berdisiplin pada orang-orang tertentu saja. Itu juga harus dihindari. Tentu saja yang ke-1 dan ke-2 itu fatal, jangan lagi dilakukan karena apa? Dampak buruk dari apa yang dia lakukan itu. Dari kedua hal ini, hati-hati ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan merasa bersalah kepada anak-anak kita, hati-hati, itu akan melekat di dalam hati anak dan anak cenderung mengingat lalu sedang mencontoh yang parah, tumbuh dalam diri anak suatu kebencian, dendam jangka panjang sehingga cenderung saya pun akan seperti itu ketika saya diperlakukan seperti itu yang harus dihindari. Kenapa kita harus menghindari posisi yang ke-1 yang kedua? Baik, posisi yang ke-4 adalah sebagai pemantau. Ini lebih baik karena di sini guru masih mau mempertanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Tapi masih tidak baiknya di dalam posisi sebagai pemantau, di satu sisi kita bertanya tentang alasan, mencoba merangkul dia melakukan kesalahan. Tapi di sisi lain kita masih menawarkan konsekuensi. Kalau misalkan anak datang terlambat, kita bisa merangkul anak. Oh, kamu terlambat, kenapa? Kita mencoba untuk memahami alasan dia terlambat. Tetapi di akhir guru masih bertanya, kalau itu kamu sudah tahu dan konsekuensinya seperti apa? Masih ada unsur hukuman, kurang dari posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu posisi apa yang ideal dilaksanakan oleh guru? Posisi ideal yang harus dilakukan guru dalam menjalankan posisi itu adalah posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, kenapa? Karena guru akan menuntun murid untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri, bertanggung jawab. Jadi anak bersalah, kita mencoba untuk merangkul supaya dia merasa tidak terpojok dengan kesalahan yang dia lakukan. Rangkul anak supaya dia tidak merasa menjadi tersangka, kesakitan dan sebagainya. Jangan biarkan dia merasa dipermalukan dulu dengan kesalahan, tapi dia bersalah tapi kita rangkul. Ya, untuk kemudian nanti kita bisa membimbing anak tersebut bagaimana dia menyelesaikan masalah itu secara mandiri dan bertanggung dengan cara pemikiran dia atas dasar bimbingan kita. Itulah yang mungkin disebut dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan bahas sedikit. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas ini salah satu upaya yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan disiplin positif di kelas khususnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya sendiri dan ini bisa dilakukan oleh wali kelas. Kunci dari keyakinan kelas itu adalah bahasa kasarnya aturan, tetapi kita mengubah aturan itu menjadi istilah keyakinan. Kenapa disebut keyakinan kelas tidak aturan kelas? Karena keyakinan kelas ini diambil berasal dari siswa, ya, dibuat oleh siswa
lalu nanti dilaksanakan oleh siswa. Jadi dari siswa oleh siswa untuk siswa. Prosesnya bisa saja ibu bapak membuat keyakinan kelas dengan cara mendorong anak melakukan curah perasaan. Kita bisa saja minta anak menuliskan permasalahan apa yang sering dilakukan oleh teman-temannya di dalam kelas yang membuat mereka tidak nyaman dan aman di dalam kelas. Berikan kita satu persatu anak yang ada di kelas itu menuliskan apa kondisi yang dia anggap tidak baik dilakukan oleh temannya, dia anggap yang tidak disukai oleh dia. Tuliskan. Contoh misalnya, saya tidak suka teman saya memanggil saya dengan nama orang tua. Contoh, saya tidak suka ada anak yang suka mengambil barang saya tanpa izin. Contoh, kita biarkan anak menulis itu tanpa menuliskan namanya, lalu kita tempel nanti di papan tulis. Setelah itu kita bacakan satu persatu. Lalu dari situ kita wali kelas bisa membimbing anak menyusun keyakinan apa yang penting dilakukan. Misal di sini ya, saya sudah melakukan dari 41 siswa diperoleh 28 masalah yang ada di kelas itu, dan dari 28 masalah itu lahirlah 8 keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini salah satunya. Ada anak yang suka buang sampah tuh, sampah basah disimpan tidak pada tempatnya sehingga katanya di kolong meja jadi bau dan sebagainya. Lalu kita buatkan tidak membuang sampah pada tempatnya, atau misalkan tidak membuli, dan saya gitu ya. Hal itu bisa dilakukan. Baik, ini segitiga restitusi yang saya lakukan tadi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu model yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan fungsi kontrolnya sebagai manajer ini yang saya katakan tadi, di mana membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri dan bertanggung jawab sehingga nanti dia bisa kembali dalam kelompoknya dan diterima tanpa merasa minder meskipun dia sudah melakukan kesalahan. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 langkah yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Ini yang saya maksud dengan ketika anak melakukan kesalahan, cobalah kita untuk merangkul dia dulu. Merangkul. Dia melakukan kesalahan, kita rangkul supaya dia tidak merasa menjadi tersangka dan kesakitan. Ya, setelah itu baru kita berupaya untuk melakukan langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah dia, bukan berarti itu. Tetapi dia memaklumi, kita hadir memaklumi kesalahan yang dia buat dengan bertanya kenapa alasannya seperti itu, gitu ya. Dengan bertanya kenapa dia melakukan itu, kita pahami dulu apa alasan yang mendasari dia melakukan kesalahan. Baru setelah itu, setelah kita memaklumi, menunjukkan empati kita, simpati kita kepada anak-anak yang bersalah ini, kita ingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti kita tuntun anak, wali kelas atau guru nanti tuntun anak yang bersalah ini untuk menemukan cara dia menyelesaikan masalah itu. Contoh misalkan dia membuat menangis temannya tadi pagi, dia harus berpikir bagaimana dia memperbaiki kesalahan pada temannya ini. Kita tuntun arahkan hingga pada akhirnya masalahnya selesai, dia secara mandiri memikirkan caranya dan dia menyadari kesalahannya. Itu saya kira tanpa harus didikte oleh kita. Tanpa didikte, kamu tadi begitu, kamu begitu, didikte oleh kita, dihakimi oleh kita. Dan yang paling parah ketika dia melakukan kesalahan, dihakimi oleh kita, dipermalukan oleh kita, direndahkan oleh kita, harga dirinya dipermalukan dan dihukum. Itu yang harus dihindari oleh kita sebagai guru dalam menjalankan fungsi kontrol kita sebagai guru. Itu saya kira ya. Adapun refleksinya, ada beberapa refleksi yang saya sampaikan. Intinya bahwa guru memiliki tugas utama menuntun peserta didiknya agar mereka mampu tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minatnya, bakatnya dan karakteristik yang mereka miliki, sehingga seluruh siswa yang ada di lingkungan kita terakomodasi kebutuhannya. Kedua, guru harus mampu menciptakan satu proses pembelajaran pendidikan di sekolah yang nyaman, aman, bahagia, merdeka. Anak tuh merdeka, ya, bahagia, tidak tertekan seperti yang Bapak katakan tadi, tidak tertekan, ya.
ya dengan hukuman dan ancaman. Dan saya kira kesimpulannya yang ingin saya sampaikan bahwa hukuman dan imbalan bukanlah cara efektif buat kita untuk menjalankan disiplin positif. Mari kita mengubah paradigma berpikir kita, bagaimana kita mampu mendorong anak-anak kita untuk tumbuh menjadi anak-anak yang disiplin tanpa kita harus merendahkan mereka, menghinakan mereka, menjatuhkan mereka. Kita bisa membantu anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang berdisiplin dengan cara yang lebih manusiawi, dan kita menjadikan mereka sebagai pola memanusiakan manusia ya. Anak bahagia, aman, nyaman, bahagia, merdeka, dan juga tentu harga dirinya terpelihara. Hindari ancaman dan hukuman mulai dari ini, sehingga kalau istilah bahasa Sunda itu ya, laukna benang caina herang. Disiplin kita bisa terapkan tanpa kita harus menjatuhkan dan merendahkan anak-anak kita. Apa kunci itu bisa dilakukan? Kuncinya saya kira satu, keteladanan dari guru. Satu, keteladanan. Dua, mari kita ciptakan kedisiplinan tanpa merendahkan harga diri anak-anak kita. Itu barangkali Mas Sigit. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Bapak telah mengganggu waktunya. Juga Pak Sigit, terima kasih banyak seluruh pengurus MBNP Rakyat Subraya 8. Jazakumullah khairan telah memfasilitasi saya untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.